Baik saudara-saudara, sahabat Cornelius Media, umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Tentunya pada saat ini kita patut menaikkan pujian syukur hormat di hadapan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita, hingga pada saat ini boleh dibilang, kita ada di titik ini. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan, tapi sebelum kita akan mempelajari setiap pembahasan firman Tuhan, marilah kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kebutuhan terbesar kami ialah kuasa Roh Kudus. Biarlah kuasa Tuhan boleh menjadi bagian kami. Ketika kami akan mempelajari firman Tuhan, membuka lembaran-lembaran suci, biarlah kuasa dari sorga boleh menjadi bagian kami. Dan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kekristenan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembahasan firman Tuhan pada saat ini, saya beri judul The Key of Blessing. Firman Tuhan pada sepanjang saat ini, saya ambil dalam kitab yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu lebih tepatnya dalam kitab Kejadian pasalnya yang kelima. Kalau saudara akan buka ayat ini, pasal ini, terlebih khusus saat ini saya akan bahas dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-32. Saudara-saudara, dalam kitab Kejadian pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-32, Lembaga Alkitab Indonesia di sini dia beri judul Keturunan Adam. Ada beberapa hal yang menarik yang kita akan pelajari, yang akan kita lihat, yaitu yang pertama. Rupanya kita akan peroleh beberapa hal yang menarik di dalam pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32. Kita akan dapati ternyata dalam pasal ini menceritakan 10 bapak-bapak, 10 keturunan manusia yang hidup dari zaman dahulu. Sampai di mana kita akan bahas, kita akan melihat 10 keturunan 10 pionir. Yang kalau kita akan pelajari dari 10 keturunan ini, maka muncullah garis keturunan dari Yesus Kristus, Sang Penyelamat dunia. Selanjutnya, berbicara tentang kitab Kejadian pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32. Kalau kita pelajari dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32, ada beberapa hal yang menarik. Kalau kita lihat, di beberapa pasal, di beberapa ayat ini, ada kata-kata atau ada frasa atau ada kalimat yang diulang-ulang. Saya teringat di tahun 2020, Sekolah Sabat di tahun 2020, triwulan yang kedua, berbicara tentang bahasa teks dan konteks di pelajaran yang ke-7 di hari Minggu. Ada 2 yang ditekankan pada waktu itu. Yang pertama, kata yang diulang-ulang atau kalimat yang diulangi dalam Alkitab adalah kata yang sangat penting atau kalimat yang sangat penting. Bagian yang kedua, kata-kata yang diulangi atau kalimat-kalimat yang diulangi, kenapa diulang-ulang? Oleh karena kata-kata atau frasa atau kalimat ini benar-benar terjadi atau fakta. Nah, dalam pelajaran Alkitab, Kejadian pasalnya yang kelima ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32 yang akan kita pelajari. Mari kita lihat kata-kata apa yang akan kita lihat. Kata yang pertama yang diulangi atau frasa yang diulangi yaitu permulaan kehidupan. Bahwa benar dalam pasal ini ada yang lahir. Kata yang kedua atau kalimat yang kedua atau frasa yang kedua yaitu hidup sekian ratus tahun. Yang ketiga adalah memperanakan atau mempunyai seorang anak dan lain sebagainya. Yang keempat adalah meninggal atau mati. Kira-kira mana buktinya? Mari kita buka Alkitab kita. Dalam Kejadian pasalnya yang kelima, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-32, dalam hal ini saya beri contoh. Enos. Saudara kalau mau baca dalam ayatnya yang ke-6, saudara buka Alkitab dalam Kejadian 5 ayatnya yang ke-6, Enos diperanakan oleh Set. Artinya Set ini adalah ayah dari Enos. Di bagian yang pertama ini, bahwa membuktikan Henok ini pernah lahir. Di bagian yang kedua, fakta yang kedua, Enos ini hidup sekian ratus tahun di ayatnya yang ke-10. Di bagian yang ketiga,
Enos memperanakan anaknya, Kenan, dan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya. Bagian yang terakhir yang keempat, fakta yang keempat, bahwa Enos dia meninggal di usia 905 tahun. 905 tahun di ayatnya yang ke-11. Kalau tidak cukup bukti yang ada, yang kita lihat karakter dari kehidupan para bapak-bapak ini, para pionir, saya tambah lagi dengan tokoh yang selanjutnya yaitu Kenan. Kita boleh ambil dalam ayatnya yang ke-6 bahwa Enos ini dia memperanakan Kenan. Di sini ada bukti bahwa Kenan ini pernah lahir di dunia ini. Berikutnya berbicara tentang hidup sekian ratus tahun. Saudara-saudara, Kenan ini dia kalau saudara baca dalam ayatnya yang ke-13, dia hidup sekian ratus tahun. Berbicara tentang memperanakan atau mempunyai keturunan. Kenan ini dia memperanakan Mahalaleel dan anak-anak yang lainnya. Dan pada saat itu usianya di usia 840 tahun. Saudara boleh baca itu dalam ayatnya yang ke-13. Dan pada akhirnya fakta atau kriteria yang keempat yaitu Kenan meninggal di usia yang ke-910 tahun di ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, ada satu tokoh yang menarik dalam pembahasan firman Tuhan pada saat ini. Ada satu tokoh yang sangat menginspirasi dalam kehidupan kekristenan umat Tuhan pada saat ini. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24, ada seorang tokoh yang bernama Henok, yang dalam kehidupannya, mudah-mudahan ini boleh menjadi motivasi kehidupan kekristenan, kerohanian kita. Dia bernama Henok. Kita lihat kehidupan dari Henok, saudara. Henok, dia ini pernah lahir di dunia ini. Saudara baca itu dalam ayatnya yang ke-18. Henok hidup sekian ratus tahun dalam ayatnya yang ke-23. Henok memperanakan anaknya yang bernama Lamek di ayatnya yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Tetapi yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, apakah Henok mengalami kematian? Mari kita baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, fakta yang ada bahwa Henok ini sama seperti tokoh-tokoh yang lainnya. Yes, benar Henok pernah hidup di dunia ini. Yes, benar Henok ini dia memperanakan anaknya. Yes, benar Henok ini dia hidup sekian ratus tahun. Tetapi yang menjadi perbedaan antara Henok dan tokoh-tokoh yang lainnya, yaitu Henok tidak mengalami kematian. Mari kita buka dalam ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, bukankah ini adalah hal yang sangat aneh kalau kita lihat? Bukankah ini adalah hal yang sangat luar biasa? Sedangkan tokoh-tokoh yang lainnya hidup sekian ratus tahun memperanakan, tidak ada lagi di dunia ini oleh karena mereka meninggal atau tutup usia, diizinkan Tuhan untuk beristirahat dalam kematian. Henok tidak ada lagi di dunia ini oleh karena dia telah diangkat oleh Allah masuk dalam kerajaan sorga. Yang menjadi pertanyaan pada saat ini, saudara-saudara, apa rahasia dari Henok sampai dia boleh masuk dalam kerajaan sorga? Apa rahasia dari Henok? Apa the key of blessing dari Henok sampai kehidupannya diberkati oleh Tuhan? Rahasia dari Henok kalau kita akan dapati dalam Alkitab, yang pertama yang menjadi satu-satunya jawaban kita, yaitu ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-24. Bahwa Henok hidup bergaul dengan Allah. Mari kita baca Alkitab kita sama-sama. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua di ayatnya yang ke-24. Dan Henok
hidup bergaul dengan Allah. Dua jawaban namun sama. Inilah rahasia dari Henok. Oleh karena dia bergaul bersama dengan Tuhan, maka kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Ada hal yang menarik yang akan kita pelajari pada saat ini. Kata bergaul ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani. Kalau saudara baca, saudara mempelajari, bahwa kita akan dapati bahwa ternyata kata bergaul ini kita akan dapati itu adalah kata halak atau kata halik. Dan dalam bahasa Inggrisnya, saudara akan pelajari ternyata itu bukan kata bergaul, melainkan berbeda. Kita akan dapati ternyata kata itu atau kalimat itu kita akan dapati walk with God. Artinya berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, jadi Henok ini dia mengenal Tuhan, bukan dia bergaul dengan Tuhan, bukan hanya hari ini, tetapi dia juga berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang menarik lagi dari kehidupan dari Henok ini, dari kehidupan pergaulan berjalan bersama dengan Tuhan, kalau kita kembali di kata halak ini, kata dalam bahasa aslinya, ternyata kita akan lihat bahwa kata ini, kata halak ini, ternyata konstan. Artinya terus menerus, saudara-saudara. Jadi dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan kerohanian dari Henok, dia tidak bergaul dengan Tuhan hanya hari ini. Dia tidak bergaul bersama dengan Tuhan di saat sedih, di saat senang, di saat ada masalah. Tidak di saat-saat tertentu. Tetapi dia bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Terus menerus sampai kehidupannya diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, kira-kira apa berkat ketika Henok bergaul dengan Allah? Apa kunci, apa berkat ketika kita pada saat ini bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan? Ada beberapa jawaban yang mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Yang pertama, Henok. Dalam Kejadian pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22. Yang pertama, keluarga Henok ini diberkati oleh Allah. Kenapa sampai saya sampaikan keluarga Henok ini diberkati oleh Allah? Oleh karena dalam ayatnya yang ke-22, Henok memperanakan Metusala dan anak-anak lainnya. Saudara-saudara, hadirnya seorang anak dalam kehidupan kita, saya mau sampaikan, itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hadirnya seorang bayi dalam kehidupan saya, dalam kehidupan saudara-saudara, itu semua oleh karena berkat Tuhan. Ingat saudara-saudara, anak-anak kita tidak meminta kita untuk dilahirkan. Kita yang ingin dan Tuhan izinkan, maka Tuhan berikan itu, dan itulah yang dinamakan dengan berkat. Ingat, keluarga Henok diberkati oleh karena kehadiran dari anak-anak dari Henok. Artinya, keluarga Henok ini diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, keluarga Henok ini ketika diberkati oleh Tuhan, ketika mempunyai seorang anak dan anak-anak yang lainnya, ternyata keluarga ini tidak pernah dibiarkan. Dalam hal ini, keluarganya selalu dijaga dan selalu diberikan kesanggupan ketika memperoleh seorang anak, bahkan anak-anak yang lainnya. Dalam Kejadian pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-22, Henok memperanakan Metusala dan anak-anak lainnya. Saudara-saudara, ini kalau faktanya yang ada, hadirnya seorang anak, satu atau dua, biasanya sudah sering terjadi pengeluhan. Susah biaya makan, susah biaya kuliah, susah ekonomi, dan lain sebagainya. Tetapi mari kita lihat kehidupan dari Henok. Barangkali pada waktu itu, ketika Henok ada kena masalah, ada hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga, makanan, finansial, dan lain sebagainya. Barangkali Henok pada waktu itu dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tapi ingat, ketika dia bergaul bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, maka keluarganya selalu diberkati. Maka keluarganya selalu disanggupkan oleh Tuhan. Yang ketiga, yang boleh menjadi pelajaran untuk kita semua. Mari kita buka dalam Kejadian pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-20. Poin yang ketiga yang saya mau sampaikan yaitu ketika keluarganya diberkati, ada keturunan dan mereka berumur panjang. Poin yang ketiga ini berumur
panjang. Faktanya yang ada, kita lihat dalam ayatnya yang ke-20, ayah dari Henok ini luar biasa. Umurnya mencapai 962 tahun. Orang yang kedua tertua yang hidup di dunia ini. Sedangkan anaknya, saudara-saudara, Metusalah. Dia umurnya yang kita kenal, yang kita tahu mencapai 969 tahun. Dikenal sebagai manusia yang paling tertua yang pernah hidup di dunia ini. Dan cucunya, keturunannya, yaitu Lamek, mencapai umur 770 tahun, itu di ayatnya yang ke-31, dan kita kenal adalah angka yang sempurna, luar biasa. Oleh karena kehidupan dari Henok, oleh karena dia bergaul, berjalan terus-menerus dengan Tuhan, dia menyenangkan hati Tuhan, maka keluarganya diberkati, umur diberikan, mereka boleh menikmati kehidupan yang ada di dunia ini, yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan dari Henok. Saudara-saudara, ada di jemaat yang saya layani, di salah satu bagian di Ratahan, ada seorang opak yang umurnya pada waktu itu sudah mencapai 93 tahun di bulan April yang lalu. Di beberapa bulan yang lalu. Di umur yang ke-93, matanya masih terang. Pendengarannya masih luar biasa. Jalannya masih cepat. Dan dia masih biasa bekerja di kebun. Dan saya sempat bertanya, menanyakan kira-kira rahasia apa ya yang boleh membuat dia ada di titik di usia yang ke-93 tahun. Ada dua jawaban yang dia berikan, yaitu yang pertama. Yang pertama adalah pola hidup yang sehat. Makan makanan yang sehat. Yang kedua yang boleh menjadi perenungan bagi kita yaitu percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Sama seperti kehidupan dari Henok. Sama seperti kehidupan dari tokoh-tokoh Alkitab. Ketika bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan terus-menerus dalam keadaan apapun, menyenangkan hati Tuhan, maka keluarga kita, pribadi, umur kita akan diberkati oleh Tuhan. Yang terakhir, poin yang keempat, dan mudah-mudahan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, yaitu, saudara boleh baca dalam Kejadian pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-24, saya bacakan. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara-saudara, Henok pada saat ini kita percaya. Dalam pelajaran Sekolah Sabat tahun 2022, di situ dikatakan bahwa ada beberapa manusia yang hidup di sorga. Salah satunya adalah Henok. Luar biasa. Ini adalah hasil dari bergaul dengan Tuhan. Ini adalah hasil berjalan bersama dengan Tuhan. Ini adalah hasil karena dia selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan pada akhirnya kita bersyukur, kita percaya, kita mengenal Henok saat ini. Henok saat ini, dia telah merasakan berkat yang sementara saya dan saudara impi-impikan. Tiap hari kita berdoa, Tuhan, mudah-mudahan Engkau memberikan kami iman, kepercayaan, kesetiaan, supaya ketika Engkau datang pada kali yang kedua, kami semua diselamatkan, boleh bertemu di kerajaan surga. Itulah pengharapan yang terbesar dalam kehidupan kita semua. Tetapi saudara, Henok, dia telah mendahului merasakan berkat yang paling luar biasa. Dia telah merasakan berkat yang saat ini kalau mau jujur, sementara saya rindu-rindukan. Sementara saya doa-doakan, berdoa Tuhan, mudah-mudahan saya dan keluarga dan jemaat dan siapa saja yang saya kenal boleh bertemu di kerajaan surga nanti. Berbicara tentang bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi dalam kehidupan orang-orang muda. Saudara, teman-teman, sahabat-sahabat, Cornelius Media, umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan, tidak perlu kita menjadi nakal untuk dianggap gaul oleh manusia. Tidak perlu kita merusak diri kita untuk dianggap gaul oleh teman kita. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak benar untuk selalu dianggap
Oh, ternyata dia ini gaul. Kuncinya adalah bergaul saja dengan Tuhan, berjalan saja dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Maka hasilnya adalah keluarga kita, pribadi kita, jemaat kita, siapa yang kita kenal akan diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan dalam pelajaran Alkitab kita pada saat ini. Yang pertama, saudara-saudara, keluarga Henokh ini diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, keluarga Henokh ini ketika diberkati, Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kehidupan keluarganya. Tetapi Tuhan selalu memberikan kesanggupan. Yang ketiga, keluarga Henokh pribadi ini berumur panjang. Merasakan berkat yang luar biasa dalam kehidupan di dunia ini. Yang keempat, yang terakhir, mereka Henokh layak masuk dalam kerajaan sorga. Dan mudah-mudahan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kita. Inilah yang dinamakan dengan the key of blessing. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kiranya kita terus bergaul bersama dengan Tuhan, berjalan terus-menerus dengan Tuhan. Maka ada banyak berkat-berkat, kejutan-kejutan rohani yang Tuhan akan curahkan dalam kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih. Melalui pekabaran firman Tuhan kami boleh berkomitmen untuk kiranya kami boleh bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya, ketika kami bergaul, berjalan bersama dengan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, kami percaya ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ada hal-hal yang luar biasa yang Engkau akan curahkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua yang sementara yang boleh mendengarkan pekabaran firman Tuhan ini. Kiranya berkat dari surga boleh menjadi terus bagian kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.